melihat dari upaya yang telah dilakukan begitu ya, apakah ada penurunan yang cukup signifikan nih Pak dari sisi pelanggaran? Kalau penurunan dari si pelanggaran itu mungkin ini terkait dengan beberapa perkembangan dari di Indonesia sendiri ya. Iya. Mungkin kalau kita melihat kembali ke flashback kepada 2020-2021, sebenarnya pada saat itu kan kita sedang mengalami secara krisis dari sisi kesehatan, tapi secara global ya. Betul. Waktu itu kita sedang ada wabah COVID waktu itu. Nah, di wabah COVID ini adalah justru berdampak kepada masyarakat itu kemudian harus di rumah, tapi kemudian untuk aktivitas secara finansial itu kemudian terbatas. Dalam artian aktivitas finansial yang selama ini fisik ya. Mungkin orang biasanya kalau mau investasi di sektor real, itu kan sekarang kemudian mati. Waktu itu misalkan sektor real ibaratnya kayak pertanian dan sebagainya, kemudian perkebunan yang harus ke lapangan, properti, itu semuanya kemudian stagnan, termasuk retail itu kemudian menurun. Karena semua konsumsinya harus dari rumah. Waktu itu yang berkembang adalah kemudian digitalisasi. Bukan hanya digitalisasi yang legal, misalkan kemudian waktu itu kurir yang meningkat gitu kan. Kemudian perdagangan retail mulai berjalan dengan online, ada yang jualan istilahnya retail-retail seperti sayur-sayuran jadi online laku seperti itu. Investasi saat itu pun, produk-produk investasi meningkat karena masyarakat bingung mau investasi di sektor real, itu kemudian tidak bisa. Terbatas ya Pak ya, pada saat Terbatas. itu. Nah, kemudian mencari yang berbasis platform, di mana kita tahu internet saat itu Indonesia adalah salah satu yang pengguna internet terbesar di ASEAN ini. Di dunia ini pun termasuk terbesar. 80% masyarakat Indonesia itu menggunakan internet dan menggunakan gadget. Jadi dengan penggunaan ini kemudian tumbuh. Dan kemudian masuklah platform-platform yang dari luar ilegal yang kemudian servernya mungkin ada di negara-negara seperti Cyprus, Saint Vincent Grenadines dan sebagainya, yang mungkin bisa dikenal adalah yang waktu itu paling hits adalah seperti waktu itu yang dipelopori oleh untuk binary option ya. Waktu itu ada salah satu influencernya waktu itu yang kena ya. Nah, binary optionnya tumbuh, tapi kemudian orang mungkin belum aware karena pemerintah waktu itu fokus kepada untuk penanganan dulu dari sisi masalah kesehatan. Karena ini keamanan negara dulu yang dipentingkan. Investasi ini ternyata kemudian malah marak. Termasuk juga beberapa investasi seperti robot trading waktu itu. Nah, robot trading ini terutama adalah yang kemudian ada sangat banyak beririsan dengan kegiatan di perdagangan berjangka komoditi. Karena beberapa produk ini ada yang terkait dengan kripto, ada yang terkait dengan beberapa produk di Bapepti, ada yang ke forex dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kemudian semakin lama semakin meluas. Karena ini ilegal dan kemudian akhirnya banyaklah yang terkena dari influencernya, masyarakat setelah banyak aduan. Dan itu masuklah ke ranah kemudian waktu itu kepolisian, dan Bapepti pun waktu itu juga harus menyelesaikan juga, dan kami tentu saja harus membuat aturan untuk mengcatch-up teknologi yang ada. Nah, robot trading ini sebenarnya kan sepanjang itu kan tools ya, robot trading itu tools. Tapi kalau toolsnya misalkan ini adalah digunakan kepada entitas yang legal, itu tidak masalah. Nah, kemudian makanya kemudian Bapepti saat itu belum ada regulasi yang secara jelas, masih abu-abu. Akhirnya kita buat waktu itu regulasi untuk penasihat berjangka waktu itu. Nah, kemudian dari sejak 2021-2022 COVID selesai, dan kemudian permasalahan investasi ilegal itu juga sudah diberantas waktu itu satu persatu oleh kepolisian, Bareskrim, dan Bapepti pun selalu menjadi saksi waktu itu, kerjasama. Alhamdulillahnya sampai ke sini produk-produk ilegal ini kalau kita lihat semakin berkurang. Terutama untuk produk-produk yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi. Nah, walaupun demikian kita tidak boleh lengah karena kita sudah diblok ke Komdigi, kemudian ke Play Store dan sebagainya. Tapi kan kita lihat sekarang karena zamannya internet ini adalah tidak ada batasan ya. Jadi borderless. Jadi kalau misalkan saya sendiri gitu ya, kalau misalkan buka media sosial gitu, kadang buka YouTube gitu kan, atau buka aplikasi lain gitu, itu kalau ada ads-nya itu iklannya,
itu mayoritas pasti edge-nya itu adalah kegiatan-kegiatan yang ilegal. Kalau bidang investasi, bahkan ada beberapa seperti FBS, Exness. Kami bilang ini apakah produknya ada? Bisa jadi memang ada produknya. Karena kan ini berizinnya di luar, tapi tidak berizin di sini. Nah, karena kita menganut adalah semua yang legal adalah yang harus berizin di Indonesia. Nah, sehingga karena kemudahan akses itu, kalaupun udah diblok, tapi kan ada VPN dan sebagainya. Yes. Jadi Nah, bisa akhirnya masih bisa kembali. diakses karena beberapa aplikasi itu masih berbasis web based gitu kan. Kecuali kalau berbasis misalkan untuk aplikasi, misalkan di Play Store sudah diblok. Nah, kalau yang web based ini kadang-kadang yang repot nih, ketika diblok dia ganti domain. Nah, ini ibaratnya kayak kucing-kucingan seperti itu. Nah, baik Pak Tirta. Ini kan artinya memang ada pergeseran, perubahan kebiasaan dari masyarakat, kemudian juga mereka lebih melek investasi online begitu ya Pak ya. Nah, dari sisi Bapepti sendiri, bagaimana benar-benar memastikan keamanan dari para investor nih Pak? Kalau kami sih dari Bapepti sendiri, untuk keamanan para investor, terutama investor-investor ataupun konsumen yang bertransaksi di entitas yang sudah legal di Bapepti, yang pertama kami menerapkan dari pertama itu ketika entitas ini untuk mau menjadi terdaftar di Bapepti, kami mensyaratkan yang cukup ketat. Jadi ada beberapa persyaratan modal yang cukup besar, kemudian sistemnya, kemudian juga mekanisme perdagangannya benar-benar kita cek seperti apa, connect kepada clearing, sudah bisa connect atau belum, kemudian connect terhadap juga sistem perbankannya, karena kan transaksi ini harus ada rekening terpisah. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk mengamankan. Jadi kalau Mbak Bunga misalkan mau transaksi di entitas di Bapepti, itu dananya itu masuk di rekening terpisah di SEC account. Jadi terpisah dengan dana operasional perusahaan. Jadi kalau perusahaannya kenapa-kenapa, dananya itu masih ada. Dan itu ada di clearing, disimpan di situ. Jadi kalau misalkan Mbak Bunga misalkan mau withdrawalnya di hari libur, tetap akan ditangani karena ada fungsi clearing yang akan menjamin untuk proses pencairan itu seperti itu. Nah, selain itu ada kewajiban dari para pedagang ini atau pialang ini harus melaporkan kepada Bapepti tiap hari. Laporan transaksi keuangannya, kemudian laporan dari transaksi perdagangannya seperti itu. Dan kalau misalkan telat, itu kena sanksi. Nah, karena kita kalau misalkan transaksi keuangannya itu, laporan keuangannya itu misalkan ternyata ekuitasnya menurun, ini kan kita curigai, jangan-jangan ada apa-apa nih perusahaan ini, mulai tidak sehat. Nah, itu di situ kita bisa lakukan istilahnya pengawasan ke onsite, kita cek ada apa, karena kita udah petakan dulu seperti itu. Nah, kemudian kalau ada apa-apa, kemudian kita bisa lakukan teguran. Seperti itu. Nah, ini dampaknya tentu saja untuk mengamankan. Jadi investor ini yakin nih, oh Bapepti sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga masyarakat kalau misalkan bertransaksi, ada yang membinanya, lapornya kemana? Ada ke Bapepti. Walaupun tahapannya nanti kalau misalkan ada aduan, ada linknya seperti itu. Kemudian ada mediasi juga bisa di bursa dulu sebelum ke Bapepti seperti itu. Kalau misalkan belum selesai, masih bisa ada lagi. Pilihannya adalah ke pengadilan negeri atau arbitrase, dalam hal ini bakti seperti itu. Jadi semua tahapan itu dari mulai penerimaan sampai akhir semuanya sudah ada ekosistemnya seperti itu.